Begitu bertransmigrasi kamu langsung dihadapkan dengan plot pembatalan pernikahan. Kamu yang baru saja mau meneriakkan jangan remehkan pemuda miskin. Malah menyadari dirimu bukan hanya tuan muda keluarga top di Sia Agung. Kakekmu bahkan salah satu dari 3 dewa bela diri yang ada. Bahkan ayah dan paman keduamu juga adalah ahli tingkat sage bela diri. Bahkan para ahli di dalam klan jumlahnya tak terhitung. Dengan kekuatan dan latar belakang yang begitu mengerikan. Kedua orang ini, bagaimana bisa berani begitu lancang di pesta pertunangan? Apa hanya karena sang protagonis adalah putra keberuntungan? Kamu yang tersadar, langsung memerintahkan pengawal keluarga Qin untuk menahan semua orang dari keluarga Liu yang berani melawan bunuh tanpa ampun. Para pengawal itu seperti serigala lapar, berbalik dan langsung menerkam ke arah keluarga Liu. Semua orang keluarga Liu terkejut, mengeluarkan serangkaian jeritan melengking. Apa yang mau kalian lakukan? Kamu pengawal busuk beraninya menyentuhku. Percaya atau tidak aku akan potong tanganmu. Salah satu pria berusia 20-an tahun berteriak, sambil hendak menyerang para pengawal. Hasilnya kepalanya dihancurkan oleh tamparan seorang pengawal. Liu Youwei melihat pemuda yang mati tertampar itu. Berteriak, Qin Feng, kamu beraninya menyuruh orang membunuh sepupuku. Sekarang juga bunuh pengawal itu. Lalu berlutut minta maaf pada ayahku. Kalau tidak aku akan putus denganmu. Seumur hidup ini aku tidak akan menemuimu lagi. Tepat saat kamu akan membuka mulut. Sebuah suara agung muncul di benakmu. Ding, sistem penjahat surgawi telah terikat dengan inang. Rampas keberuntungan putra surga. Tahu setelah membunuh putra surga, maka akan bisa mendapatkan hadiah yang setimpal. Hadiahnya termasuk tapi tidak terbatas pada fisik, teknik kultivasi, senjata dewa dan lain-lain. Silakan Inang memulai pertunjukannya. Menghadapi tatapan mereka, sedikit senyuman muncul di wajahmu. Liu Youwei, kamu benar-benar tidak tahu diri ya. Kamu tahu, di mataku kamu tidak ada bedanya dengan seekor anjing. Kalau aku senang, aku masih bisa mentolerir sifat kekanak-kanakanmu dan bermain denganmu. Tapi jika kamu berani kurang ajar, maka hanya ada satu cara. Membantaimu lalu kamu melihat ke arah pasukan pengawal. Lanjutkan. Para pengawal yang mendengar itu langsung berteriak keras. Lanjutkan menyerang keluarga Liu. Ibunda di bawah panggung melihat caramu menangani masalah. Wajahnya menunjukkan senyum lega penuh kepuasan. Inilah karisma yang seharusnya dimiliki oleh tuan muda keluarga Qin. Kamu melihat lagi ke arah Qin Shou yang sedang tertegun. Apa yang kau lakukan? Bengong saja. Cepat bunuh pasangan hina ini. Ingat, buat kematian mereka sedikit lebih menyakitkan. Qin Shou tersadar, wajahnya penuh semangat. Ternyata sebelumnya aku telah salah paham terhadap tuan muda. Wajahnya menunjukkan ekspresi ganas. Sebuah telapak tangan emas raksasa berukuran 3 meter. Tiba-tiba muncul di atas kepala Ye Fan dan Liu Youwei. Bersiap untuk menghancurkan mereka berdua sampai mati. Qin Shou adalah seorang Grandmaster tingkat 8. Sedangkan mereka berdua hanyalah seniman bela diri tingkat 3. Satu tamparannya ini, sudah cukup untuk menghancurkan mereka menjadi pasta daging. Liu Youwei dan Ye Fan langsung ketakutan hingga berkeringat dingin. Saat ini mereka sama sekali tidak bisa melawan. Tepat di saat kritis ini, tiba-tiba terdengar sebuah suara. Berhenti, lalu sebuah energi pedang yang tajam melesat. Langsung menembak hancur telapak tangan emas itu. Tekanan pada Ye Fan dan rekannya langsung hilang. Dia menyeka keringatnya, dan melihat ke arah orang yang baru saja menolong. Wajahnya langsung menunjukkan ekspresi terkejut dan senang. Guru, yang menolong adalah wakil dekan Akademi Seni Bela Diri Kyoto Gao Wei. Yang juga merupakan guru Ye Fan saat ini. Memiliki kekuatan tingkat setengah suci. Kamu menatap Gao Wei, tertawa dingin dalam hati. Anjing tua, kau akhirnya muncul juga. Dalam alur cerita, Gao Wei bisa dibilang adalah penolong terpenting Ye Fan di tahap awal. Tidak ada, terutama di pesta pertunangan kali ini. Keluarga Qin sebenarnya memiliki kekuatan untuk membunuh semua pemeran utama pria dan wanita, tapi dihentikan oleh Gao Wei, dan dengan paksa membawa pergi Ye Fan dan keluarga Liu. Alasan dia berani melakukan ini adalah karena dia meremehkan keluarga Qin. Karena satu dewa dan 2 orang suci mereka ada di perbatasan. Meskipun tahu apa yang akan dilakukan Gao Wei, tapi kamu tetap harus berpura-pura bertanya. Wakil dekan Gao, apa yang sedang kamu lakukan? Gao Wei berdiri, dan berkata, Qin Feng, masalah hari ini memang salah mereka. Tapi mereka semua adalah murid. Wajar jika bertindak gegabah, tapi kamu malah mau membunuh mereka. Bukankah itu terlalu berlebihan? Suaramu dingin dan menusuk. Wakil dekan Gao, hari ini Liu Youwei membuat keluarga Qin kehilangan muka. Menjadi bahan tertawaan seluruh ibu kota. Apa menurutmu masalah ini bisa dijelaskan dengan kata gegabah? Gao Wei tersenyum dan berkata, masalah ini memang menyulitkan keluarga Qin. Tapi kepala keluarga Liu sudah bilang, sepulangnya nanti akan memberi pelajaran pada Liu Youwei. Pada saat yang sama Akademi juga akan menghukum Ye Fan. Menurutmu bagaimana dengan ini? Tidak bisa. Kamu menolak dengan tegas. Tidak ada yang boleh menginjak-injak harga diri keluarga Qinku. Lalu pergi begitu saja tanpa cedera. Siapapun itu. Gao Wei terdiam sejenak, lalu berkata, Qin Feng, bagaimana kalau kamu menghormatiku dalam masalah ini? Aku pasti akan memberi mereka hukuman yang berat. Kamu tertawa sinis, dan berkata dengan nada menghina, memangnya siapa kamu?
Apa hakmu meminta keluarga Qin kami untuk menghormatimu? Mendengar itu, wajah Gao Wei langsung menjadi muram. Suaranya juga menjadi berat. Jadi maksudmu kamu tidak akan menghormatiku? Kamu berkata dengan tegas benar. Mereka hari ini harus mati. Gao Wei mendengus dingin. Tubuhnya melepaskan aura kuat setingkat setengah dewa. Bagaimana kalau aku bersikeras membawa mereka pergi? Kamu tidak mundur sedikit pun. Kalau begitu kamu boleh coba. King Shu bunuh pasangan brengsek itu. Baik Tuan Muda, lalu dia tiba-tiba menghunus pedang panjangnya. Menyerbu ke arah mereka berdua. Mengangkat pedang yang berkilauan dingin lalu menebas ke arah mereka berdua. Yevan sangat ketakutan sampai jiwanya hampir melayang. Berteriak panik, guru, tolong aku, saat Yevan hampir ditebas mati. Gao Wei buru-buru mengulurkan tangannya. Sebuah segel tangan ungu besar tiba-tiba menghantam tubuhnya. Tubuh King Shu langsung terlempar, menabrak dinding, membuat sebuah lubang besar di dinding, lalu memuntahkan seteguk darah segar. Setelah itu, dia kembali menyerang dan memukul mundur para pengawal yang menekan keluarga Liu. Membuat semua pengawal terluka parah. Setelah Gao Wei menyelesaikan semua ini, dia membentak Yevan dan Liu Youwei pergi. Tunggu apa lagi? Keduanya yang tertegun baru sadar setelah mendengarnya. Buru-buru bangkit dari tanah, lalu berlari cepat keluar. Kamu melihat punggung mereka yang menjauh. Matamu sedingin es. Memanggil bantuan aku juga bisa. Kemudian kamu langsung mengeluarkan ponselmu. Menelepon seseorang. Tak lama telepon pun tersambung. Terdengar suara yang riang dari sana. Hahaha Fenger, kenapa kamu menelepon kakek sekarang? Apakah pesta pertunanganmu sudah selesai? Sayangnya kakek dan ayahmu harus berjaga di sini. Tidak bisa pergi sembarangan, hanya bisa kembali saat hari pernikahan resmimu nanti. Suaramu sedikit melunak, suaramu terdengar sedikit mengeluh. Kakek, aku diganggu orang. Qin mendengar ada yang tidak beres dari ucapan cucunya. Suaranya langsung menjadi serius. Ada apa? Beritahu kakek, kakek akan membelamu. Kamu menjelaskan situasinya secara singkat. Setelah Qin mendengarnya, dia menjadi sangat marah. Bajingan sialan, kami tidak ada di ibu kota. Berani sekali menindas keluarga Qin ya. Fenger, apa yang ingin kamu lakukan soal ini? Kakek mendukungmu tanpa syarat. Mendengar itu, secercah cahaya dingin terpancar di matamu. Orang yang berani menghina keluarga Qin harus mati. Kakek, aku ingin paman kedua memimpin sekelompok elit keluarga untuk kembali. Baik, aku akan segera menyuruh paman keduamu kembali. Pasti akan tiba dalam 1 jam. Di sisi lain, ibu juga mengangkat telepon. Menelepon seseorang. Halo, kakak, adikmu dan keponakanmu akan ditindas sampai mati. Cepat kembali untukku. Kalau tidak bisa sampai dalam 1 jam, aku tidak akan menganggapmu sebagai kakak lagi. Setengah jam kemudian, terdengar suara yang keras dari luar. Tetapi suara itu mengandung kemarahan. Kakak ipar, Xiao Feng, aku sudah kembali. Kamu mendongak untuk melihat. Hanya terlihat seorang pria yang tinggi dan tegap, mengenakan satu set baju zirah. Seorang pria berusia di bawah 40 tahun melangkah masuk. Di belakangnya, diikuti oleh lebih dari 30 orang yang juga mengenakan baju zirah dan memegang senjata. Prajurit elit, ini adalah paman keduamu, Qin Zan dan paman kedua. Kamu menceritakan kembali kejadiannya secara singkat. Qin Zan yang pemarah, langsung ingin membantai seluruh keluarga Liu. Tapi sebelum keluar rumah, paman tertua, Yun Lang, juga datang membawa orang. Bajingan mana yang berani menindas adik dan keponakanku? Lin King mengangguk, lalu menceritakan kembali kejadian hari ini. Ini membuat Yun Lang sangat marah. Dia menghantam meja hingga hancur. Bagus. Gao Wei, wakil dekan Akademi Bela Diri Ibu Kota. Benar. Hari ini jangan harap dia bisa selamat. King berkata dari samping. Kakak, biarkan Fenger yang memutuskan urusan hari ini. Kalian cukup jadi pendukungnya saja. Dia sedang menegaskan posisi kepemimpinanmu. Tentu saja ini juga untuk membangun wibawamu. Qin Zan langsung menyeringai. Itu baru bagus. Aku ini orang yang tidak suka pakai otak. Pokoknya siapapun yang disuruh Xiao Feng untuk kuhajar, akan kuhajar. Yun Lang juga langsung menyatakan sikapnya. Adik, tenang saja. Hari ini aku hanya akan menebas orang. Aku tidak peduli dengan yang lainnya. Setelah itu dia kembali menatapmu. Xiao Feng, ayo kita berangkat. Bagaimana rencanamu membereskan Gao Wei dan orang-orang keluarga Liu? Niat membunuh terpancar dari matamu. Aku mau nyawa mereka. Sementara itu di ruang belajar keluarga Liu, Liu Zong, Liu Youwei, dan Yevan bertiga sedang asyik mengobrol. Sama sekali tidak menganggap keluarga Qin ada. Tiba-tiba pintu ruang belajar didobrak terbuka. Tuan, gawat, orang-orang dari keluarga Qin datang menyerbu. Anda harus cepat melihatnya. Kepala pelayan belum selesai bicara. Terlihat sebilah pedang perang langsung menusuknya hingga tembus. Ujung pedang menonjol keluar dari dadanya. Darah segar menetes satu demi satu ke lantai. Yang datang adalah seorang petarung dari keluarga Qin.
Dia mencabut pedang panjangnya, lalu menendang tubuh kepala pelayan itu hingga menyingkir. Kemudian menatap dingin ketiga orang di dalam ruang belajar. Tuan muda mengundang kalian. Liu Zong menjadi pucat pasi ketakutan melihat pemandangan di depannya. Kakinya terasa sedikit lemas. Sementara Liu Youwei berdiri dengan geram, berteriak dengan tajam. Brengsek. Beraninya kau membunuh orang di kediaman keluarga Liu. Berlutut di hadapanku. Dia melangkah maju. Baru mulai sudah mau menamparkan penari ini. Tatapan mata penari itu langsung memancarkan aura membunuh yang tak terbatas. Aura membunuh di tubuhnya membumbung tinggi. Tangan Liu Youwei yang terulur ke udara langsung berhenti. Wajahnya pucat pasi. Seluruh tubuhnya juga sedikit gemetar. Meskipun yang berdiri di depannya saat ini adalah seseorang, tapi dia seolah-olah melihat lautan mayat dan darah. Ye Fan melihat pemandangan itu. Hatinya juga terkejut. Dia belum pernah melihat orang yang memiliki aura membunuh sekuat ini. Penari itu menatapnya sekilas tanpa emosi. Pergi atau mati. Liu Youwei dan yang lainnya tiba di halaman depan. Menemukan banyak anggota keluarga Liu sedang ditahan. Berjalan menuju aula utama. Di antara mereka, banyak anggota keluarga Liu yang wajahnya babak belur. Sepertinya sudah dipukuli. Dan di tengah aula utama diletakkan sebuah kursi. Kamu duduk di sana tanpa ekspresi. Dan di hadapanmu, seorang wanita bangsawan berusia 40-an sedang berteriak-teriak padamu. Xing Feng, kau bajingan kecil. Beraninya kau memperlakukanku seperti ini. Aku sarankan kau segera melepaskan kami. Lalu berikan kompensasi pada kami. Kalau tidak, seumur hidupku aku tidak akan membiarkan Youwei memaafkanmu. Wanita itu adalah ibu Liu Youwei, Yan Zhenxing. Dia sering memberi ide di belakang Liu Youwei. Mengajarinya bagaimana mengendalikanmu, bagaimana mengujimu dan sebagainya. Jadi tingkat kepedulianmu pada Liu Youwei, dia mungkin lebih tahu daripada Liu Youwei sendiri. Namun, kau hanya menatap Yan Zekiao dengan dingin. Kau ini apa-apaan? Berani-beraninya berteriak di hadapanku. Mendengar itu, Yan Zekiao langsung murka. Anak kurang ajar, apa katamu? Lihat saja aku tidak akan menghajarmu sampai mati hari ini. Sambil berkata dia mengangkat tangannya untuk menamparkan wajahmu. Tapi kau seperti patung, duduk di sana tak bergerak. Tepat saat tangan Yan Zekiao, saat jaraknya kurang dari 10 cm darimu, terdengar Qin Zhan mendengus dingin. Yan Zekiao seperti ditabrak mobil. Seketika dia langsung terpental, jatuh ke tanah dan mengerang kesakitan. Kamu melihat ke arah prajurit keluarga Qin di samping. Tadi dia mau memukulku pakai tangan yang mana? Potong lengan itu. Prajurit itu berjalan beberapa langkah, mengangkat pedang di tangannya. Pedang itu pun menebas ke bawah. Sebuah lengan jatuh ke tanah. Darah segar menyembur keluar. Yan Zekiao meraung kesakitan, terus berguling-guling di tanah. Lalu matanya memutar ke atas, dan pingsan. Ibu Liu Youwei yang melihat itu, berteriak kencang, bergegas berlari menghampiri, meraung ke arahmu. Qin Feng, beraninya kamu melakukan ini pada ibuku. Aku perintahkan kamu sekarang, kamu segera gunakan cara terbaik. Obat terbaik untuk menyambungkan kembali lengan ibuku. Lalu bunuh pengawal ini, dan kamu sendiri bersujud 100 kali pada ibuku sebagai permintaan maaf. Kamu menatap Liu Youwei, secerca amarah melintas di matamu. Kamu tiba-tiba berdiri, mengangkat tangan kananmu dan menamparnya dengan keras. Bajingan, siapa yang memberimu keberanian untuk bicara seperti itu padaku? Melihat tindakanmu, Qin Zhan dan Yun Lang yang awalnya berekspresi serius, menjadi rileks. Dalam perjalanan kemari, Yun Qing diam-diam memberitahu mereka, kalau kamu ini sedikit bucin pada Liu Youwei. Jika sampai kamu melakukan sesuatu yang bodoh, maka hakmu untuk menangani masalah ini akan langsung dicabut. Tapi melihat sekarang, penampilanmu masih sangat bagus. Memang pantas menjadi tuan muda keluarga Qin. Masih bisa membedakan mana yang benar dan salah dalam masalah besar. Liu Youwei dipukul olehmu hingga jatuh ke tanah. Pipinya memerah dan bengkak. Hidungnya juga dipukul hingga berdarah. Terlihat sangat menyedihkan. Sama sekali tidak ada lagi sikap angkuhnya yang seperti dulu. Ye Fan yang tidak jauh dari sana melihat situasi ini. Dengan tergesa-gesa berlari menghampiri. Youwei, kamu tidak apa-apa. Liu Youwei sedikit kaget karena tamparanmu. Baru sekarang dia sadar. Dia menatapmu dengan ganas. Berteriak, Qin Feng, kamu beraninya memukulku. Aku beritahu kamu, selesai sudah. Seumur hidupku aku tidak akan memedulikanmu lagi. Ye Fan juga berdiri dan melihat. Sambil menatapmu dan berteriak marah, Qin Feng. Laki-laki macam apa kamu? Beraninya memukul wanita? Kalau berani, ayo kita berdua bertarung 1 lawan 1. Jika kamu kalah, segera bawa orang-orangmu dan enyah dari sini. Kamu menatap Ye Fan seolah-olah melihat orang bodoh. Berkata dengan sinis Ye Fan, apa kamu ini yatim piatu? Apa semua keluargamu sudah mati? Kenapa seharian ini terus berteriak 1 lawan 1? Ye Fan yang mendengar ini, seketika menjadi sangat marah. Qin Feng, kamu beraninya menghinaku. Aku akan bertarung denganmu sampai mati. Setelah selesai bicara, tiba-tiba aura kekuatan yang dahsyat keluar dari tubuhnya. Dengan ganas menerjang ke arahmu. Sedangkan kamu hanya duduk di sana tidak bergerak sama sekali. Tatapan matanya penuh dengan penghinaan. Melihat tatapan matamu, Ye Fan menjadi semakin marah. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya, ingin melumpuhkanmu. Tetapi tepat saat dia melewati Qin Zhan,
Mata Qin Zhan melotot. Sebuah tekanan yang dahsyat menghantam tubuhnya. Ye Fan merasa seolah-olah ada sebuah langsung menghantam tubuhnya. Tubuhnya yang tadinya sedang menerjang ke depan, langsung terhempas keras ke tanah, membuat tanah yang keras itu berlubang. Tulang di sekujur tubuh Ye Fan langsung patah di banyak tempat. Bahkan organ dalamnya juga luka parah. Dia memuntahkan seteguk darah segar. Auranya langsung meredup. Sang anak takdir terluka parah. Poin takdir berkurang 300. Melihat notifikasi dari sistem, kau mengerutkan kening. Kau tak perlu melaporkan data real time padaku. Cukup lapor sekali setiap malam. Aku sedang menghajar si anak takdir sialan ini. Kemunculanmu yang tiba-tiba sangat mengganggu konsentrasiku. Baik Tuan, sistem akan mengubah waktu laporan menjadi pukul 10 setiap malam. Maka kau pun mengakhiri obrolan dengan sistem. Kau berjalan ke hadapan Ye Fan, menatapnya dengan tatapan merendahkan. Ye Fan kan, aku beri kau satu kesempatan. Segera panggilkan Gao Wei kemari untukku. Kalau tidak, akan kulumpuhkan kau. Mulut Ye Fan saat ini masih saja keras. Dia menatapmu dengan penuh kebencian. Qin Feng kau yang hanya bisa mengandalkan keluarga. Tuan muda manja, aku tidak akan pernah tunduk padamu. Oh ya, kuharap kau masih bisa sekeras ini nanti. Setelah berkata, senyum kejam terukir di wajahmu. Kau pun menoleh pada prajurit keluarga Qin yang tadi membawa wanita parubaya itu. Pergi ke kampung halaman Ye Fan, dan bawa orang tua serta adiknya kemari. Prajurit itu menangkupkan tangannya, baik Tuan muda. Lalu dia bergegas melangkah keluar. Mendengar hal itu Ye Fan seketika menjadi panik. Dia berjuang untuk bangkit, tapi lukanya yang parah membuatnya tak bisa berdiri sama sekali. Ye Fan hanya bisa meraung, Qin Feng, kalau kau berani hadapi aku sendiri, jangan sakiti keluargaku. Kamu menyeringai dan berkata sepertinya kamu tidak mau bekerja sama. Kalau begitu selamat untukmu. Kamu kehilangan kesempatan untuk menyelamatkan keluargamu. Setelah selesai bicara kamu mengangkat kakimu. Kakimu menginjak kepala Ye Fan, lalu berjalan melewatinya seolah tidak terjadi apa-apa. Seluruh tubuh Ye Fan tidak bisa menggunakan sedikit pun tenaga. Dia hanya bisa pasrah menahan seluruh berat badanmu. Wajahnya menempel erat ke tanah, tertekan hingga berubah bentuk. Kepalanya juga merasakan sakit yang hebat, seolah-olah akan meledak. Liu Youwei melihat kekasihnya diperlakukan dengan penghinaan dan ancaman seperti itu. Tiba-tiba sebuah kekuatan muncul di tubuhnya. Dia berdiri dan berkata, Qin Feng, kamu benar-benar sudah keterlaluan. Aku benar-benar salah menilaimu. Tidak kusangka kamu ternyata begitu jahat. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Berlutut dan minta maaf, dan bawa semua orangmu pergi dari sini. Kalau tidak, kita berdua hanya bisa menjadi orang asing. Kamu menatap Liu Youwei. Ancaman seperti ini sudah berapa kali kamu katakan padaku? Liu Youwei tertegun sejenak. Apa maksudmu? Kamu tertawa dingin, tidak ada maksud apa-apa. Coba kamu hitung ada berapa orang yang tersisa di keluarga Liumu. Maka kamu akan tahu, berapa kali lagi kamu bisa mengancamku dengan cara ini. Tiba-tiba muncul firasat buruk di hati Liu Youwei. Apa yang mau kamu lakukan? Kamu tidak memedulikannya, melainkan berkata pada para prajurit keluarga Qin. Mulai dari sekarang, setiap 1 menit berlalu, bunuh 10 orang dari keluarga Liu, sampai semua orang dari keluarga Liu habis terbunuh. Mendengar perintahmu, para prajurit keluarga Qin segera dari kerumunan, menarik keluar 10 orang. Orang-orang ini semuanya sangat ketakutan. Terus-menerus meronta-ronta, sambil berteriak, jangan bunuh aku. Youwei, cepat tolong aku. Tuan muda Qin, aku tidak pernah mengatakannya. Ampuni nyawaku. Para pengawal keluarga Qin tidak banyak bicara dengannya. Dengan satu tendangan mereka membuatnya berlutut di tanah. Lalu melihat kejam. Semua orang dari keluarga Liu ketakutan. Mereka buru-buru memohon ampun. Tuan muda Qin. Kumohon lepaskan kami. Kami tidak akan berani lagi. Tuan muda Qin Youwei cepatlah memohon pada Tuan muda Qin. Minta dia melepaskan kita. Tuan muda Qin, ampuni aku. Kumohon ampuni nyawa anjingku ini. Kau menghadapi permohonan keluarga Liu. Tidak ada sedikit pun ekspresi di wajahmu. Matamu penuh dengan ketidakpedulian. Saat ini Liu Youwei menyadari bahwa kali ini kau benar-benar serius. Lalu dia bergegas ke sisimu. Dengan cemas berkata, Qin Feng, hentikan tanganmu. Bukankah kau hanya ingin aku menikah denganmu? Aku akan menikah denganmu, asalkan kau melepaskan keluargaku. Mendengar perkataan Liu Youwei, Ye Fan yang tersungkur di lantai meraung. Tidak, jangan. Youwei, jangan. Dia berusaha mengulurkan tangannya, ingin menarik Liu Youwei, tapi jaraknya terlalu jauh, dan dia tidak bisa bergerak. Hanya bisa meraung karena tidak terima. Benar-benar seperti sepasang kekasih, yang dipisahkan secara paksa. Melihat keadaan Ye Fan, air mata kesedihan mengalir di mata Liu Youwei. Dia menatapmu dengan benci. Qin Feng, tujuanmu sudah tercapai. Asalkan kau melepaskan keluargaku, dan juga Kak Ye Fan. Hari ini aku bisa menjadi wanitamu. Melihat ekspresinya yang enggan, amarah kembali membara di hatimu. Kamu mengangkat tanganmu lagi. Sebuah tamparan mendarat di wajahnya. Tamparan ini, kamu menggunakan banyak tenaga, hampir membuat kepala Liu Youwei terlepas. Liu Youwei kembali jatuh ke tanah. Setetes darah mengalir dari sudut bibirnya. Dia menatapmu dengan kaget. Lin Feng, aku sudah setuju menikahimu. Apalagi yang kamu inginkan dariku?
Kamu bilang mau menikahiku. Apa aku harus menerimanya? Lihat membunuh yang dingin terpancar di matamu. Kamu pikir wanita sisaan sepertimu pantas memasuki gerbang keluarga Qinku? Mendengar kata-katamu, Liu Youwei seakan disambar petir. Pikirannya langsung menjadi kosong. Mungkin dia menyembunyikan hal ini dengan sangat baik. Bagaimana kamu bisa tahu tentang ini? Kamu berdiri, melihat orang-orang keluarga Liu. Niat membunuh muncul di matamu. Aku beritahu kalian, hari ini tidak ada seorang pun dari keluarga Liu kalian yang akan selamat. Jangan salahkan aku atas masalah ini. Salahkan saja Liu Youwei. Dia sudah lama tidur dengan Ye Fan. Tapi dia terus menyembunyikannya dariku. Masih meminta berbagai sumber daya dari keluarga Qinku untuk keluarga Liu kalian. Yang lebih parahnya lagi, hari ini dia bahkan berani mempermalukan keluarga Qinku. Tidak peduli yang manapun alasannya, keluarga Liu kalian harus mati. Setelah mendengar kata-kata ini, keluarga Liu langsung lemas di lantai. Mereka meratap dan menangis dengan keras. Bukan hanya mereka, bahkan Liu Zong pun sangat terkejut. Dia menatap Liu Youwei dengan tidak percaya. Dia tidak pernah tahu tentang masalah ini. Dia hanya tahu mereka berdua pacaran. Tidak menyangka mereka akan tidur bersama. Kalau saja dia tahu, dia pasti akan pergi ke keluarga Qin untuk meminta maaf. Dan membatalkan pernikahannya baik-baik. Sekarang baguslah. Karena Liu Youwei menyembunyikannya, keluarga Liu akan hancur. Memikirkan hal ini, dia menoleh ke arah Ye Fan. Matanya dipenuhi dengan kebencian. Dengan marah berteriak Ye Fan. Kamu bajingan, apa kamu mau mencelakai seluruh keluarga Liu kami? Saat ini kamu mengangkat kepala melihat langit.